Jual beli salam. Pengertian salam. Salam merupakan jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, di mana barang tersebut diserahkan secara tangguh dan pembayarannya secara tunai. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dasar hukumnya adalah Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Sedangkan menurut hadis, yang artinya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salam dan buah-buahan untuk jangka 1, 2 maupun 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salam, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang telah diketahui. Operasional salam. Syarat utama salam adalah hasil produksi yang akan diserahkan harus sesuai spesifikasi secara jelas. Yang dimaksud spesifikasinya adalah jenisnya, macam, ukuran, mutu, serta jumlahnya. Dan jika tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut, maka nasabah harus mengganti sesuai jenis yang sesuai spesifikasi tersebut. Rukun dan syarat salam. Ada beberapa, yaitu rukunnya, yaitu yang pertama, orang yang berakad harus balik dan berakal. Objek akadnya yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, harganya dan waktu penyerahannya sesuai akad, ijab dan qabul ataupun serah terima. Harus dengan pernyataan yang jelas dan tidak mengandung makna yang ganda. Ketentuan umum dalam salam yaitu pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Karena bank tidak menjadikan barang yang dibeli sebagai persediaan, sangat mungkin bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga. Hal semacam ini disebut dengan salam paralel. Pembiayaan salam pada perbankan syariah, adapun ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Yang kedua, jika hasil produksi yang diterima cacat, maka nasabah wajib mengganti barang sesuai pesanan ataupun mengembalikan dananya. Yang ketiga, dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga, karena barang tersebut tidak disimpan sebagai persediaan, yang dimana hal ini sering disebut sebagai salam paralel. Yang berikutnya adalah jual beli istisna. Pengertian istisna yaitu jual beli yang menyerupai salam, tetapi pembayarannya dapat dilakukan di awal, tengah, maupun akhir dengan cara kontan ataupun dengan beberapa kali pembayaran, yang biasa disebut dengan termin. Dan pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dasar hukumnya seperti dasar hukum jual beli, karena istisna merupakan akad jual beli. Maka dasar hukumnya seperti kegiatan jual beli. Nah, operasional istisna ini ada beberapa. Pembiayaan istisna dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi. Contohnya adalah Pak Budi ingin membangun ruko di atas tanah yang dimilikinya, sehingga Pak Budi harus melakukan transaksi jual beli kepada bank syariah, di mana bank syariah di sini menetapkan harga jual ruko yang akan dibangun kepada Pak Badu, dan Pak Badu harus mencicil sampai dengan lunas atau sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Bank syariah kemudian menunjuk kontraktor sesuai dengan termin pembayaran yang disepakati sampai bangunan ruko tersebut dikerjakan. Rukun dan syarat istisna yaitu yang pertama, orang yang berakad atau mustasni ataupun pembeli.
dan sani atau penjual. Yang kedua, objek akad, objek yang diakadkan, masnu atau barang serta saman atau harga. Yang ketiga, sikot atau ijab qabul, yaitu serah terimanya. Syarat istisna yang pertama yaitu kedua belah pihak bertransaksi itu harus berakal, cakap hukum atau tahu hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, sani atau kemampuan untuk membuat barang. Yang keempat, jika bahan baku dari mustasni, maka akad berubah menjadi ijarah. Yang kelima, apabila akad mensyaratkan sani hanya sebagai pekerja, maka akad ini berubah menjadi ijarah. Yang kelima, masnu atau barang yang dipesan mempunyai kriteria yang jelas. Yang ketujuh, barang yang dipesan tidak termasuk kategori barang yang dilarang, yaitu barang yang najis, haram atau tidak jelas, ataupun barang yang menimbulkan kemudorotan. Istisna paralel. Dalam kontrak istisna, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Jual beli murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada saat pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya, di mana jual beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan. Dasar hukumnya adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam murabahah terdapat juga rukun-rukunnya. Antara lain, yang pertama, harus ada penjual dan pembeli. Yang kedua, harus ada barang yang diperjualbelikan dan harganya harus jelas. Yang ketiga, ijab dan qabul ataupun serah terima. Operasional murabahah. Murabahah dan akad pembiayaan hampir sama. Ada beberapa kesamaan dan ada juga beberapa perbedaannya. Nah, perbedaan antara jual beli murabahah dengan pembiayaan konsumsi ini ada beberapa. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, harga jual pembiayaan. Harga jual pembiayaan konsumen memakai tingkat bunga yang sesuai situasi pasar, di mana akan berubah-ubah, tidak seperti tingkat keuntungan murabahah. Bila sudah terjadi ijab qabul, maka tingkat keuntungan murabahah akan bersifat tetap. Tidak ada perubahan dari sejak awal perjanjian sampai dengan pelunasan. Dan bank syariah sendiri pun dilarang untuk merubah tingkat keuntungannya. Yang kedua, akad murabahah ini merupakan akad jual beli. Oleh karenanya diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil dan motor. Sedangkan akad pembiayaan konsumen merupakan akad pinjam-peminjam, di mana barangnya belum tentu ada. Dan pada akad pembiayaan ini, nasabah diberi uang untuk dipergunakan membeli barang yang dibutuhkan. Namun seringkali pada realitanya, uang ini sering disalahgunakan. Yang ketiga, dalam jual beli murabahah,
Utang nasabah ini hanya sebesar harga jual, di mana harga jual ini merupakan harga perolehan ataupun pembelian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Jika utang diangsur, maka otomatis utangnya akan berkurang. Syarat-syarat murabahah antara lain, yang pertama itu Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, Bank Islam menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. Yang kelima, bank harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Nah, jika syarat nomor 1, 4, dan 5 tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki hak untuk yang pertama, melanjutkan pembelian seperti apa adanya. Yang kedua, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan. Yang ketiga, membatalkan kontrak yang telah disetujui tersebut. Penerapan murabahah dalam lembaga keuangan syariah yaitu murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh bank syariah untuk kegiatan usaha nasabahnya. Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permintaan permohonan pembelian suatu barang kepada bank syariah tersebut. Nah, barang tersebut akan dilunasi oleh bank syariah dan nasabah bank syariah memiliki kewajiban melunasi pembiayaan ke bank syariah yang telah melunasi barang tersebut dengan menambah sejumlah margin ataupun keuntungan sesuai kesepakatan awal yang telah terjadi. Pembiayaan tersebut dapat dilunasi oleh nasabah dengan cara tunai maupun dicicil.